KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan paslon Agustiar Sabran Edi Pratowo peraih suara terbanyak Pilgub Kalteng 2024 dengan suara sebanyak 484.754. Sedangkan paslon Adal Shah Koyem Sopian Hadi berada di urutan kedua dengan suara 468.925. Pesta demokrasi Pilgub Kalteng 2024 tertuju pada tingkat partisipasi pemilih sekitar 69%, sedikit naik dari partisipasi pemilih tingkat Pilpres 2024 yang lalu. Pilgub Kalteng 2024 ada 595.583 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di Pilgub Kalteng ini masih terbilang sangat besar dan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan selisih suara antara paslon 02 dengan paslon 03 yang berselisih sejumlah 15.829 suara. Yang paling menarik, reaksi terhadap pleno KPU Provinsi Kalimantan Tengah hasil Pilgub Kalteng 2024 mengenai pernyataan saksi paslon 02 yang hadir pada acara pleno KPU tersebut. Saksi paslon 02 menyampaikan kalau paslon 02 telah kehilangan suara sebanyak 13.000. Berikut pernyataan saksi 02. Berdasarkan tracking dari C hasilnya KPU sendiri, kita kemudian sesuaikan berdasarkan tahapan, itu ada hilang sekitar di 19.000. Artinya tidak konsisten gitu dari hasil pleno hasil rekap penghitungan di TPS sampai dengan pleno hari ini. Jadi ada selisih sekitar 19.000 hilang dan 13.000-nya itu kehilangannya di 02. Setelah mendengar pernyataan itu, apakah kalian percaya kalau suara 02 hilang 13.000? Kalau kalian percaya, kemanakah suara 02 sebanyak 13.000 itu hilang? Apakah suara sebanyak 13.000 itu sengaja dihilangkan untuk paslon lain? Atau sengaja dimasukkan sebagai suara tidak sah? Atau pernyataan saksi 02 itu dianggap pernyataan halu? Pernyataan suara 02 yang hilang sebanyak 13.000 dapat mengakibatkan presiden negatif yang tertuju pada pihak penyelenggara. Apalagi pernyataan itu disampaikan di ruang publik. Segala hal terkait dengan perhitungan suara mulai dari TPS sampai dengan tahapan pleno itu semua terkait dengan KPU dan jajarannya. Bukti perhitungan suara itu berbentuk dokumen C hasil dan D hasil, dan dokumen C hasil maupun D hasil ditandatangani oleh saksi dari masing-masing paslon dan pihak penyelenggara. Lalu suara 02 yang hilang sebanyak 13.000 itu terjadi di TPS mana? Di kabupaten apa? Dan kalau benar terjadi ada perbedaan antara dokumen C hasil dan D hasil, apakah ini yang dinamakan pelanggaran TSN? Pernyataan saksi tentang hilangnya suara paslon 02 itu harus dituntaskan melalui mekanisme hukum, baik melalui sengketa di MK atau bila memang buktinya valid paslon 02 mengalami kehilangan suara akibat rekayasa penyelenggara, maka ini berpotensi sebagai pidana pemilu. Bahkan kalaupun tentang hilangnya suara paslon 02 ternyata dapat dibuktikan di MK, maka apakah ini dapat dijadikan alasan yang berujung pada sanksi diskualifikasi paslon? Suara hilang 13.000 milik paslon 02 jangan hanya dijadikan sekedar guyonan publik atau sekedar mencari sensasi semata. Rakyat tidak mau ada pernyataan sesat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi menyangkut hasil demokrasi memilih pemimpin.